Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini Mimin akan membawakan novel The Story of Ye Chen ya. Mohon maaf jika uploadnya lambat karena saya seperti yang saya katakan, saya akan menunggu bab-bab update agak lama atau nunggu lebih banyak karena biar enak dengarnya dan lebih puas. Kali ini saya akan membawakan The Story of Ye Chen bab 3839 sampai bab 3859, yaitu 20 bab ya. Jadi lebih enak dengarnya ya kan. Jadi jangan di skip-skip karena bab-bab yang baru pasti akan ikut juga saya bawakan, bab yang keluaran tadi juga saya bawakan, jadi jangan di skip. Terima kasih yang sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe. Terima kasih juga para haters yang sudah mendukung dengan cara kalian komen-komen yang negatif, namun saya tidak akan membalas jika komen kalian terlalu negatif atau terlalu sensitif ya untuk dibaca. Dimana bab terakhir kemarin itu yaitu Vacation menelpon kakeknya Faye karena kehilangan pengawal ya kan. Nah di sanalah Vacation itu ditegur sama kakeknya bahwa kamu pernah menyinggung orang di Jinling kah atau tidak. Ternyata Vacation tidak merasa menyinggung orang yang berkuasa di sana karena Vacation tidak tahu bahwa Ye Chen lah orang yang berkuasa di Jinling. Tanpa banyak panjang lebar, kali ini saya akan langsung membawakan biar kalian tahu detail secara langsungnya ya, oke? Terima kasih. Sebelum itu jangan lupa di subscribe ya. Bab 3840. Oke. Vacation benar-benar bingung saat ini. Dia berpikir tidak pernah menyinggung siapapun dari di Jinling hingga saat ini. Dan dia tidak pernah mengungkapkan identitas ke dunia yang aslinya. Terlebih lagi jika keluarga Luo benar-benar terbunuh atau diculik, kekuatan lawan berbeda di luar imajinasinya. Bagaimana mungkin dia tidak memprovokasi petinggi seperti itu? Pada saat tertentu dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Chen dan tiba-tiba berpikir di dalam hatinya, mungkinkah Ye Chen melakukan semua ini? Namun ketika dia melihat ekspresi tulus Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bagaimana mungkin Ye Chen. Jangan katakan bahwa Ye Chen memang orang yang sangat baik dan dia tidak benar memotivasi untuk memulainya. Terlebih lagi dia masih sangat muda. Bagaimana kekuatannya bisa melebihi daripada tuan pengawalnya? Selanjutnya dia makan bersamaku sepanjang waktu, tetapi dia tidak keluar untuk menjawab panggilan telepon, hanya itu saja. Jika dia bisa menyelesaikan atau membunuh pengawalnya dengan menjawab telepon, tidak mungkin. Dan dia tidak bisa membuat gerakan apapun. Bukankah kekuatannya akan melawan langit? Setelah banyak pertimbangan, Vacation mengambil inisiatif untuk sepenuhnya menghilangkan kecurigaan terhadap Ye Chen. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, saya baru saja tiba dan saya telah melakukan tugas saya. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang telah saya singgung. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, kurasa begitu. Bagaimana mungkin kecantikan yang terkenal seperti Nona bisa menyinggung orang lain? Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, Nona Zhan, mungkinkah Anda mengemudi dan menyinggung seseorang di jalan? Mungkin dia memiliki musuh di Jinling. Mungkin dia terkena musuh ketika dia datang ke Jinling kali ini. Vacation menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Luau tidak pernah melayani keluarga kami selama beberapa tahun dan sejauh yang saya tahu, dia belum kembali ke Tiongkok setidaknya selama 20 tahun. Tidak mungkin ada musuh di Jinling. Ye Chen memukul bibirnya dan mengerutkan kening dan berkata, itu benar-benar aneh ya. Setelah itu Ye Chen buru-buru berkata, Nona Zhan, saya pikir tempat ini tampaknya agak berbahaya. Atau mari kita kembali dulu. Tidak masalah jika Anda tidak ingin memanggil polisi sekarang. Kembalilah ke hotel Anda dan pikirkanlah apakah Anda dapat menemukan beberapa petunjuk melalui cara lain. Jika tidak ada pesan besok, saya akan menemani Anda ke polisi. Vacation juga merasa tidak aman untuk tinggal di sini sendirian. Jadi dia memandang Ye Chen dan berkata dengan memohon, Tuan Ye, saya tidak punya kunci mobil dan tidak bisa mengemudikan mobil. Bisakah Anda membawa saya kembali ke hotel? Ye Chen langsung setuju tanpa berpikir. Tentu saja, tidak apa-apa, masuklah ke mobil. Dengan mengatakan itu, Ye Chen segera membuka pintu co-driver atau sebelahnya ya, di BMW 530 dan berkata kepada Vacation, Nona V, tolong. Vacation berkata dengan penuh terima kasih. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan Ye. Dan berkata dia membungkuk dan masuk ke mobil. Ye Chen juga buru-buru berkata kembalilah ke posisi mengemudi dan menyalakan mobil.
dengan cepat meninggalkan halaman pertanian tersebut dan melaju cepat menuju kota. Pada saat ini, kendaraan komersial yang membawa Hongwu dan pengawal Vacation sudah berhenti di hutan belantara di pinggiran kota Jinling. Tidak ada manusia yang tidak ada kamera dan tidak ada kamera pengintai. Itu paling cocok untuk melakukan sesuatu yang tidak terlihat. Kendaraan komersial itu menepi di parkiran dengan kokoh dan Honda Accord hitam biasa-biasa saja segera meluncurkan keluar dari hutan di sebelahnya. Mobil ini sangatlah umum di Jinling dan jumlahnya sangatlah banyak. Melihat kesempatan datang, Hongwu segera membuka pintu secara pribadi dan menyeret pengawal Vacation keluar dari kendaraan komersialnya dan mengemudikan memerintahkan seseorang untuk membuka bagasi kesepakatan dan langsung memasukkan Luo Jianxing ke dalamnya. Setelah itu, Hongwu naik ke kursi belakang, menurunkan jendela dan berkata kepada pengemudi kendaraan, "Kalian akan pergi ke Suzhou dan Hangzhou mencari klub malam untuk bermain dan kemudian menemukan pusat pemandian kelas atas untuk mandi dan tidur-tiduran." Sopir itu tersenyum dan bertanya, "Tuan, apakah kita akan makan daging atau vegetarian?" Hongwu menyeringai dan mengutuk, "Sialan kamu, saya pedulikah apakah Anda mencuci daging atau sayuran? Anda dapat mencuci apapun atau memakan apapun yang Anda suka. Jika Anda memiliki hobi khusus, saya tidak peduli jika Anda memiliki beberapa untuk dimakan bersama kalian." Dengan itu dia mengeluarkan dompetnya dari sakunya. Tidak banyak uang tunai di dompet yang mengepuk, tetapi semua jenis kartu bank. Yang menarik adalah setiap kartu bank memiliki deretan angka di stiker note. Ada yang 10, ada yang 20, 30 atau bahkan 100. Hongwu langsung menarik kartu bank dengan nomor 30 didorong darinya atau ditariknya dan melemparkannya ke dalam kabin kendaraan komersial melalui jendela dan berkata, "Ada setengah juta di kartu ini dan kodenya 50000. Kalian akan menghabiskan dan sisanya akan dibagi rata." Hongwu membawa setidaknya beberapa juta kartu bank sepanjang tahun. Orang yang mengeluarkan kartu ini bukanlah dirinya sendiri, tetapi kata sandi setiap kartu sesuai dengan jumlah kartu. Kata sandinya adalah untuk 3000 yuan adalah kartunya 3 dan 50000. 500.000 kartu kata sandinya 5 dan 0 ada 5. Alasan mengapa saya membawa begitu banyak kartu seperti itulah adalah untuk membuatnya lebih nyaman untuk memberi uang kepada anak buahnya. Lempar saja kartu di masa depan dan selesailah. Ini lebih nyaman daripada uang tunai dan lebih aman daripada saling mentransfer. Adik laki-laki itu mendapatkan kartu itu dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih kakak, terima kasih." Hongwu berkata, "Ngomong-ngomong, jangan buru-buru kembali besok. Tidurlah dengan tenang sampai kamu bangun secara alami. Lalu cari pusat perbelanjaan untuk belanja berkendara kembali di malam hari." Adik laki-laki itu berkata dengan cepat, "Kakak, jangan khawatir, saya akan mengikuti instruksi Anda." Hongwu mengangguk dan berkata kepada pengemudi tersebut, "Langsung jalan ke jalan raya kembali ke peternakan anjing nanti." Sopir itu berkata dengan cepat, Kakak yang baik." Setelah menginjak pedal gas, mobil itu langsung melompat keluar atau langsung jalan. Karena lalu lintas di malam hari jauh lebih lancar, Ye Chen membawa Vacation ke Buckingham Palace hanya dalam waktu 20 menit. Mobil berhenti di lobi hotel dan portal layanan hendak melangkah ke pintu mobil. Melihat Ye Chen duduk di dalam, dia segera berkata dengan hormat, "Halo Tuan Ye." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan bocah itu, "Beritahu Anda, Tuan Chen, dan kirim lebih banyak orang untuk melindungi keselamatan Nona Zhan." Penjaga pintu dengan cepat setuju dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan segera memberitahukan perintah Anda kepada Tuan Chen Jekai." Ye Chen puas dan berkata kepada Vacation di kopilot, "Nona Zhan, apakah Anda ingin saya mengantar Anda masuk?" Vacation buru-buru berkata, Tidak, jangan repot-repot. Jangan repot-repot Tuan Ye, saya akan naik sendiri." Ye Chen mengangguk dan menghibur, "Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi sekarang. Saya percaya bahwa dia di siang hari dan dunia yang cerah, pengemudi Anda tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa Anda kehilangannya. Mungkin dia akan kehilangannya, akan kembalilah besok mungkin." Vacation merasa bahwa Ye Chen sama sekali tidak mengetahui keseriusan masalah ini. Jadi dia memiliki fantasi yang begitu indah atau yang apa ya? Ya itulah. Vacation merasa Ye Chen sama sekali tidak mengetahui keseriusannya. Jadi Ye Chen hanya menduga-duga. Menurut pendapat Vacation, kemungkinan pengawalnya kembali sendiri untuk besok hari.
Namun dia sangatlah berterima kasih dan berkata kepada Ye Chen, "Terima kasih Tuan, maka saya akan meminjamkan kata-kata yang baik untuk Anda." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Nona Zhan, jangan sopan padaku. Kamu tidak akrab dengan tanah. Jika kamu memiliki sesuatu yang sulit untuk dilakukan, kamu harus menyapaku. Meskipun aku bukan orang yang dekat sama kamu di Jinling, bagaimanapun itu memiliki beberapa dasar, dan itu seharusnya bisa membantu Anda." Sikap Ye Chen memberi Vekasin kenyamanan yang luar biasa dan sangatlah merendahkan hatinya yang bingung dan gugup. Dia memandang Ye Chen dan berkata dengan tulus, "Tuan Ye, terima kasih telah berada di sini. Terima kasih banyak." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Janganlah terlalu sopan, Nyonya Zhan. Semua orang adalah teman. Akan terlalu mengada-ngada untuk selalu mengucapkan terima kasih." Vekasin tertiti-titi oleh sikap Ye Chen. Pada saat ini dia hanya merasa bahwa Ye Chen hanyalah angin musim semi di dunia. Dan dia juga sangatlah antusias dan tulus pada dirinya sendiri, atau Vekasin salting ya. Melihat mata tulus Ye Chen, Vekasin bahkan memulai bersalah karena telah menipu Ye Chen selama ini. Pada saat tertentu ada dorongan di hatinya untuk mengakui segalanya kepada Ye Chen. Tetapi ketika dia berpikir bahwa kakek masih menunggu pil tersebut untuk memperbarui hidupnya atau memperpanjang hidupnya, dia hanya bisa menekan dorongan ini dengan tiba-tiba atau membatalkannya. Dia berpikir dalam hati, jika kakek bisa mendapatkan pil tersebut, maka saya harusnya mengaku kepada Ye Chen dan memohon pengampunan. Pada saat ini Ye Chen melihat Vekasin memandang dirinya sendiri dengan linglung dan bertanya, "Nona Zhan, ada apa denganku?" Vekasin kembali sadar dan dengan cepat menyembunyikan, "Oh tidak ada apa-apa Tuan. Maka saya akan naik dulu ya. Terima kasih." "Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata lagi, "Ingat, Anda harus menelponku jika Anda menemui masalah." Oke. Vekasin berterima kasih lagi. Dia dengan enggan turun dari mobil. Setelah melambaikan tangan pada Ye Chen, dia melihat Ye Chen pergi. Vekasin bergegas kembali ke kamar presidensialnya. Dalam perjalanan ke kamar presidensialnya, dia sudah menelepon Chen Yingshan dan yang lainnya untuk mengadakan pertemuan di kamarnya. Ketika dia kembali ke kamar kecuali Luo Jiansheng, semua rombongannya sedang duduk di ruangan konferensi kecil di kamar presidensial Vekasin. Ekspresi setiap orang penuh dengan ketegangan dan kesungguhan yang tersisa. Begitu Vekasin masuk, semua orang buru-buru berdiri memandangnya dengan hormat satu persatu. Dan dengan hormat meneriakkan, "Halo Nona." Vekasin mengangguk dan kemudian bertanya langsung ke intinya, "Bagaimana hal-hal ini bisa Anda periksa? Apakah ada petunjuk?" Shen buru-buru berkata, "Nona, saya meminta peretas untuk memanggil sistem pemantauan jalan Jinling. Sistemnya, tapi sayangnya ada masalah dengan sistem catu daya pengawasan di daerah Anda hari ini. Staf mereka pulih dalam semalam, jadi mereka tidak meninggalkan video pengawasan yang berharga." Vekasin berkata, Kok bisa kebetulan seperti itu? Pengawasan di daerah itu rusak." Dan Yingshan berkata tanpa daya, "Kami tidak dapat mengatakan apakah ini kebetulan atau seseorang sengaja menyebabkan peretasan sebelum saya." Vekasin berkata dengan wajah gelap, "Itu pasti buatan manusia. Kalau tidak mungkin. Sangatlah kebetulan." Chen Yingshan dan berkata, "Nona, sulit bagi kami untuk menemukan petunjuk langsung dan karena kekuatan lawan lebih tinggi dari Tuan, kami pasti tidak akan membiarkan kami menemukannya denganlah mudah." Setelah itu, berbicara Chen Yingshan dan berkata lagi, "Nona, yang paling saya khawatirkan sekarang adalah keselamatan pribadi Anda. Pengawal Anda hilang. Anda tidak lagi dijamin untuk keselamatan, atau Anda harus kembali ke Amerika Serikat dulu, dan kami akan tinggal di sini untuk melanjutkan penyelidikan kami." Tidak, saya tidak akan kembali ke Amerika," Vekasin berseru. "Jika saya kembali ke sekarang, Jinling akan benar-benar sia-sia kali ini. Tidak hanya sia-sia, tetapi juga Tuan Lau masuk dalam perangkap." Kata-kata Chen Yingshan dengan cemas, "Nona, Tuan Luo hilang target sebenarnya di pihak lain kemungkinan adalah Anda. Jika itu masalahnya, jadi dia pasti akan menyerang Anda selanjutnya." Vekasin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Jika dia ingin melakukan sesuatu terhadap saya sekarang tidak akan berada di sini lagi mungkin. Mungkin saya langsung diculik." Dan Yingshan buru-buru bertanya, "Nona, menurut Anda pihak lain datang untuk Tuan Luo gitu?" Vekasin bergumam, mungkin saja. Belum tentu untuk Tuan Luo, tetapi saya merasa bahwa saya tidak akan berada di waktu yang singkat. Apa bahayanya? Saya pikir karena lawannya sangatlah kuat, dan biarkan saya pergi, maka dia mungkin memperhatikan bahwa kekuatan Tuan Lau baik, dan berpikir bahwa dia adalah ancaman di Jinling, jadi dia menyerangnya. Shen berkata dengan bingung, "Tapi
Ini terlalu aneh, Nona. Tuan Luo sangatlah kuat. Dia bintang 6, tetapi dia tidak pernah bermain di Jinling. Dan dia adalah pengawal Anda, bukan pembunuh. Dan tidak ada orang lain atau ancaman yang aktif. Mengapa pihak lain ingin menyerangnya? Vexin mengulurkan kening mulutnya dan berkata, inilah yang ingin saya cari tahu sekarang. Saat dia berkata, ponselnya tiba-tiba berdering. Kakeknya Fei yang menelponnya. Vexin buru-buru mengangkat telepon dan berjalan ke kamar tidur di dalamnya. Setelah tiba di kamar, dia menekan tombol jawab dan berkata dengan hormat, "Halo kakek, selamat malam." Fei Jiansong bertanya dengan sangatlah cemas. "Kexin, di mana kamu sekarang?" Vexin buru-buru berkata, "Saya telah kembali ke hotel kakek." Fei Jiansong bertanya lagi, "Apakah masih belum ada berita tentang pengawalmu?" "Belum." Vexin berkata, Sen mengatur agar tim peretas meretasnya. Saya memasuki pemantauan lalu lintas, tetapi tidak ada petunjuk berharga. Tampaknya pihak lain datang dan dengan persiapan yang baik. Tidak hanya kekuatannya yang kuat, tetapi juga memiliki rasa anti pengintaian yang kuat. Kakeknya buru-buru berkata, "Saya baru saja berkomunikasi dengan Tuan Yuan. Sekarang apa yang dimaksud Tuan Yuan adalah bahwa kekuatan lawan kemungkinan telah mencapai keadaan yang tinggi, apalagi Jianseng. Bahkan jika dia bukan lawan, jadi Tuan Yuan bermaksud bahwa kamu sebaiknya segera kembali ke Amerika untuk menghindari bahaya." Vexin menolak. "Tidak kakek, saya ingin tinggal di sini. Saya mengalami kesulitan di Jinling untuk lebih dekat dengan pemilik pil tersebut. Jika saya pergi saat ini, bukankah itu akan membuang waktu sia-sia pekerjaan saya?" Kakeknya menghela nafas. "Itu dia. Kamu tidak mendapat mengambil resiko masalah keselamatanmu sendiri." Vexin buru-buru berkata, "Kakek, jika pihak lain benar-benar master ranah gelap atau tingkat tinggi yang mengincarku, tidak mungkin bagiku untuk pergi kembali. Tetapi karena pihak lain belum melakukan tindakan yang berbahaya untuk saya dan membuktikan bahwa pihak lain tidak memusuhi saya atau permusuhan yang tidak terlalu kuat. Dalam hal ini, lebih baik memberi saya lebih banyak waktu dan biarkan saya tinggal di Jinling sementara waktu, selama beberapa hari lagi. Setidaknya sampai pelelangan berakhir." Setelah berbicara, Vexin berkata lagi, "Kakek, jika saya pergi sekarang, situasi di Jinling akan seperti melihat bunga di kabut. Dan itu tidak akan jelas, tidak akan lama sebelum pelelangan pil peremajaan akan diadakan. Anda harus datang juga, Jinling. Jika Anda dalam bahaya saat itu, keluarga Fei akan jatuh ke dalam kelompok naga tanpa pemimpin. Alih-alih ini, lebih baik biarkan aku tinggal di sini dulu, dan setidaknya aku bisa menjelajahi kenyataan untukmu, kakek." Faktanya Vexin punya pemikiran lain, tidak mengatakannya namun. Artinya di dalam bawah sadarnya dia masih ingin memiliki lebih banyak kontak dengan Ye Chen atau lebih dekat, sedikit lebih pengertian. Karena itu hatinya 10.000 tidak mau pergi atau 100% ingin menetap di Jinling. Ketika Fei Jiansong mendengar ini, dia malu karena emosi. Dia tidak menyangka Vexin begitu mementingkan urusannya sendiri, yang benar-benar membuatnya tersentuh. Jadi dia berpikir sejenak dan berkata, "Kexin, jika kamu benar-benar ingin tinggal di Jinling, aku akan membiarkan Tuan Yuan pergi untuk melindungi keselamatanmu." Vexin buru-buru berkata, "Kakek, janganlah biarkan Tuan Yuan datang ke sini. Jika lawan benar-benar menguasai alam ranah tertinggi, kemungkinan besar dia akan sangatlah memusuhi seniman bela diri lainnya yang muncul di Jinling. Tuan Luo sebagai prajurit bintang 6 tiba-tiba muncul di sini. Mata penguasa di sini sepertinya rubah telah memasuki jangkauan pemburuan harimau. Secara alami akan ditargetkan. Dan itu pasti akan terjadi ketika Tuan Yuan datang, kakek. Dan karena kekuatan lawan sangatlah tinggi, Tuan Yuan tidak memiliki peluang untuk menang ketika dia datang. Karena di sini wilayah mereka. Lebih baik biarkan aku tinggal di sini dan mencari petunjuk perlahan. Dengan cara ini aku bisa melanjutkan lebih dekat dengan pemilik pil tersebut. Dan bunuh dua burung dengan satu tangan." Fei Jiansong ragu-ragu sejenak dan menghela nafas. "Kexin, aku mohon padamu, untuk masalah ini jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kakek, katakan saja." Ye Chen yang berada dalam suasana hati yang benar-benar berlawanan dengan Vexin sedang dalam perjalanan pulang saat ini. Setelah mengendalikan Luo Jianseng, dia merasa jauh lebih santai karena Vexin masih ingin menyembunyikan identitasnya. Ye Chen dapat terus bermain dengannya. Namun untuk mengklarifikasi latar belakang Vexin, dia menelpon Wang Paojon lagi. Selama panggilan dia bertanya kepada Wang Paojon, "Paojon, apakah Anda memiliki detail tentang informasi Vexin?" Wang Paojon buru-buru berkata, "Tuan Ye, informasi yang saat ini saya miliki menunjukkan bahwa Vexin adalah seorang wanita muda dari keluarga Fei di Amerika Utara.
Dan keluarga Fei ini adalah keluarga Cina yang cukup kuat di Amerika Utara. Tapi itu lebih baik daripada keluarga Li di Pulau Hong Kong dan keluarga Chu di Cina. Setelah berbicara, Wang Paojan berkata lagi, pendiri keluarga Fei dan pemilik keluarga saat ini bernama Fei Jianshong. Dia adalah generasi pendiri yang telah belajar di luar negeri beberapa tahun yang lalu. Tetapi sekarang lebih dari 90 dikatakan bahwa kondisi fisiknya tidak baik. Hebat kurasa ini hampir penghujung hari atau detik-detik akhir kehidupannya. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari, tidak heran Fei Kexin berusaha untuk dekat dengan saya dan keluarga saya. Inilah alasannya. Dia telah melihat nama Fei Jianshong dari daftar pendaftaran lelang dikombinasikan dengan umpan balik informasi dari Wang Paojan tersebut. Tidak sulit untuk menebak bahwa Fei Jianshong harusnya tahu bahwa waktunya hampir habis, jadi dia tidak sabar untuk mendapatkannya. Dan dia harus khawatir tentang kecelakaan di pelelangan, jadi dia mengirim Fei Kexin ke negara itu terlebih dahulu untuk menemukan petunjuk tentang pil peremajaan dan dari saluran lain. Ini juga akan memiliki efek asuransi ganda. Setelah memahami ini, Ye Chen bertanya kepada Wang Paojan, apakah status Fei Kexin ini dalam keluarga Fei? Wang Paojan menjelaskan, Fei Kexin ini adalah cucu perempuan Fei Jianshong, tetapi dia menepati urutan yang paling mudah di antara cucu-cucu Fei, dan tertua dari saudara laki-laki perempuannya dari generasi yang sama, berusia lebih dari 50 tahun. Dia baru saja berusia awal 20-an. Dikatakan bahwa dia lebih disukai di keluarga Fei dan merupakan cucu favorit perempuan Fei. Ye Chen bertanya lagi kepadanya, bagaimana peringkat ayah Fei di antara putra-putra Fei? Wang Paojan berkata, ayahnya seperti dia, juga yang termuda di antara teman-temannya atau saudara-saudaranya. Ye Chen tersenyum sedikit, tidak heran. Dia bekerja sangatlah keras, generasi ayahnya pasti tidak memiliki tempat dalam keluarga Fei. Orang tua itu juga relatif tua, mungkin suatu hari dia akan melepaskannya. Jika kamu tidak bekerja keras saat ini, Anda akan berada di depan lelaki tua itu, berusahalah untuk mendapatkan beberapa manfaat. Dan ketika lelaki tua itu pergi, dia akan ditugaskan secara langsung atau ditendang dari keluarga Fei. Ya, Wang Paojan menghela nafas. Ini juga merupakan tempat di mana semua keluarga besar tidak dapat dihindari. Setelah ketua baru menjabat, dia pasti akan membersihkan saudara-saudaranya. Ketika dia menjadi tua, hal-hal seperti itu akan terjadi. Dan terjadi lagi kepada anak-anaknya, dan seterusnya. Ye Chen menjawab, ya. Kemudian bertanya, Paojan, apakah ada informasi lebih rinci tentang Fei Kexin? Wang Paojan berkata, Tuan Huiye, Fei Kexin tidak memiliki banyak informasi, Tuan. Riwayat hidupnya terutama terdiri dari dua bagian. Salah satunya adalah dari saat dia berusia 6 tahun hingga tahun lalu. Sebagian besar, energinya pada dasarnya digunakan dalam istilah akademik. Dia dianggap jenius dan master akademik. Dia baru berusia 22 tahun. Dan telah memperoleh gelar PhD di Stanford. Yang lainnya adalah dia telah terpapar manajemen bisnis sejak dia masih remaja. Fei Jianshong memiliki proyek dengan nilai pasar lebih dari 100 juta yuan diserahkan kepadanya untuk berlatih dan dikatakan bahwa efeknya sangatlah bagus. Ye Chen tidak berharap Fei Kexin lulus dari Stanford. Stanford adalah alma mater ibunya. Jadi jika dihitung, Fei Kexin dan ibunya berada di sekolah yang sama. Namun, ini tidak membuat Ye Chen merasa sedikit lebih menyukai Fei Kexin. Meskipun dia sedikit menghargai kepintaran Fei Kexin, dia tidak menyukainya. Pada saat yang sama, Fei Kexin di hotel menaruh bak mandi air panas untuk dirinya sendiri. Setelah mencuci timahnya, dia merendam tubuhnya di air panas, memaksa dirinya untuk merilekskan tubuh dan pikiran dan kemudian memperbarui dirinya di dalam hatinya. Semua hal yang terjadi dalam masalah ini telah melatih dirinya. Apa yang terjadi malam ini, selain mengejutkan dan menakutkan, juga sedikit membuatnya merasa sedikit aneh. Dia selalu bertanya-tanya, siapa yang bisa dengan tepat menargetkan Tuan Luo tersebut? Apalagi Star, lawan sangatlah sederhana dan rapih, tanpa meninggalkan jejak apapun. Dia juga memiliki keraguan tentang Ye Chen di dalam hatinya. Tetapi pemikirannya akan selalu dielakkan oleh apa yang dikatakan Luo Jiansheng sebelumnya. Dia selalu merasa bahwa meskipun Ye Chen misterius, dia seharusnya tidak begitu kuat. Dia juga ingat apa yang dikatakan kakek di telepon tadi. Dan Tuan Yuan berspekulasi bahwa lawan yang ditemui Luo seharusnya adalah master tertinggi, penguasa alam Zhongzhen atau alam bela diri ya. Dari alam Ming tidak pernah terdengar dan penguasa alam gelap yang satu tingkat lebih tingkat
dari seluruh alam Ming, bahkan lebih langka di dunia. Ini membuat Vekasin memandang Jinling dengan kagum. Dia tanpa sadar mengutak-atik air di bak mandi sambil bergumam pada dirinya sendiri. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kota kecil seperti ini hanya dapat peringkat ke-10 di Cina, akan menyembunyikan banyak master gelap, master tertinggi. Selain master alam gelap di kota ini, ada juga master Ye yang bisa membuat pil permajaan. Jinling kecil benar-benar aneh. Naga yang sebenarnya ini. Kota-kota yang sangatlah aneh. Memikirkan hal ini, pikiran Vekasin tiba-tiba melontarkan sebuah ide. Dia mengelutkan kening dan bergumam pelan. Ye Chen memiliki pil permajaan. Melalui berbagai rute yang dia peroleh, dia pada dasarnya bisa duduk. Pil ini tidak hanya akan menghidupkan kembali orang, tetapi juga membuat orang lebih muda dan lebih muda. Pada usia itu dari 10, jika itu benar-benar memiliki efek seperti itu akan membuktikan bahwa pil semacam ini sendiri memiliki energi yang sangat kuat. Tuan Lao mengatakan bahwa alasan mengapa seniman bela diri memiliki kultivasi fisik yang jauh lebih melebihi orang biasa adalah karena mereka telah menguasai energi yang tidak dapat dikuasai oleh orang biasa, energi sejati. Dan energi yang dikandung dalam pil permajaan, Ye Chen bagaimanapun tidak bisa kalah dengan semangat sejati para praktisi seni bela diri. Bagaimanapun ada banyak praktisi seni bela diri dari dunia, tetapi hanya Ye Chen yang memiliki pil permajaan tersebut. Meskipun energi pil itu dan energi sejati praktis seni bela diri mungkin tidak sama, sulit untuk menyatukan mereka untuk membandingkan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Tetapi dalam hal kelangkaan, energi pil tersebut lebih langka daripada energi sejati praktisi seni bela diri. Jauh lebih berharga. Memperkerjakan prajurit bintang 6 bisa menghabiskan biaya puluhan juta hingga paling banyak 100 juta dolar Amerika per tahun. Tetapi jika Anda membeli pil permajaan, biayanya setidaknya puluhan miliar dolar. Dari sini juga dapat dilihat bahwa nilai energi dari pil tersebut lebih tinggi. Kalau begitu, lalu Ye Chen memiliki energi bernilai lebih tinggi. Mengapa dia sendiri tidak memiliki kekuatan? Bukankah ini sedikit aneh? Vekasin ingat bahwa Lua Jiansheng memberitahunya bahwa seorang seniman bela diri 1 inci lebih tinggi adalah 1 inci, yaitu lebih kuat. Dan seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi dapat melihat sekilas peringkat seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, sehingga dia dapat melihat itu. Ye Chen tidak memiliki tingkat kultivasi dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia bukanlah orang seniman bela diri sama sekali. Pada awalnya, Vekasin juga tidak meragukan pernyataan ini. Lagi pula ada spesialis dalam industri seni, karena Ye Chen adalah ahli Feng Shui. Sulit untuk membuat prestasi apapun dalam seni bela diri. Namun ketika saya melihat ke belakang dan menganalisis masalah ini sekarang, saya merasa ada bug samar-samar dalam logika, yaitu celah logika ini. Karena Ye Chen menguasai pil permajaan yang mengandung energi yang kuat. Bagaimana mungkin? Apakah dia tidak memiliki basis kultivasi di tubuhnya? Sepertinya aneh bahwa seseorang memiliki jin pil tersebut di rumah, tetapi tidak ada satupun di tubuhnya. Mengikuti garis pemikiran ini, Vekasin menjadi semakin ketakutan. Dia duduk dari bak mandi tiba-tiba dan berseru dengan suara rendah yang bingung. Tuan Luo, ada prajurit yang bintang 6. Jika dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Ye Chen, maka hanya ada 2 kemungkinan. Baik Ye Chen sedikit tidak ada basis kultivasi, atau itu harus diatasi prajurit bintang 6. Selain itu, jika itu di atas prajurit bintang 6, maka itu kemungkinan bukanlah prajurit bintang 7, tetapi bagian atasnya tidaklah diragukan. Jika Tuan Luo benar-benar dibunuh atau dikendalikan olehnya, maka basis kultivasinya seperti yang dikatakan Tuan Yuan telah mencapai alam kegelapan. Dia memilih tempat makan hari ini, sengaja memilih berada di tempat terpencil. Apakah benar? Hanya untukku mencicipi karakteristik lokal. Sayangnya video pengawasan di sekitar lokasi dia pilih bermasalah dan tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan. Benar-benar aneh, sungguh kebetulan. Selain itu, Ye Chen tidak selalu bersamaku selama makan. Dia keluar untuk menjawab telepon selama waktu ini. Jika dia adalah master tingkat tinggi, maka waktu untuk menjawab telepon sudah cukup baginya untuk bertindak untuk menghabisi Tuan Luo. Memikirkan hal ini, Vekasin merasa detak jantungnya tiba-tiba berakselerasi lebih dari 2 kali. Dan intensitas detak jantungnya begitu kuat sehingga bahkan menguncang dadanya dengan menyakitkan. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika
tebakannya benar, itu akan membuktikan bahwa semua yang Ye-chan tunjukkan di depannya bertindak di tempat dan bahkan dengan sengaja membingungkan dirinya sendiri. Vexin tiba-tiba panik. Ye-chan mungkin hanya bertindak di depannya, yaitu dia melihat melalui dirinya sendiri dan mengetahui motif yang sebenarnya. Jadi dia ingin memberi dirinya sebuah rencana atau pelajaran. Vexin juga tahu bahwa jika dia benar-benar dilihat oleh Ye-chan atau terbuka identitas sebenarnya, itu akan membuktikan bahwa misinya ke Jinling kali ini benar-benarlah gagal. Selain itu, bukan hanya rencananya yang gagal untuk menemukan pil tersebut, dan bahkan jika Ye-chan tahu identitas aslinya, dia mungkin masih terlibat dalam rencana kakek untuk berpartisipasi dalam pelelangan secara normal. Itu masalahnya, bukankah dia akan menjadi orang berdosa di mata kakeknya? Memikirkan hal ini, Vexin semacam cemas dengan semut dipanci panas. Apakah yang paling dia takuti sekarang adalah bahwa Ye-chan tidak hanya memperhatikan motifnya atau rencananya, tetapi juga menemukan identitas aslinya sebagai Vexin. Itu masalahnya. Dia akan benar-benar tidak berdaya untuk kembali seperti normal. Jika Ye-chan hanya memperhatikan motifnya sendiri tetapi tidak menemukan identitasnya, maka masih ada secercah kehidupan alam masalah ini. Bagaimanapun dia dan kakeknya awalnya berencana untuk mengadopsi metode asuransi ganda. Bahkan jika ada jalan mereka diblokir, setidaknya itu tidak akan mempengaruhi partisipasi normal kakek dalam pelelangan tersebut. Selama Ye-chan tidak tahu identitas aslinya dan tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan dengan kakeknya pada waktu itu, dia dapat mengisolasi resikonya. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil ponselnya dan menelpon kakek Fei. Begitu panggilan terhubung, dia buru-buru berkata, "Kakek, saya sekarang beresiko terpapar. Jadi mulai sekarang sampai lelangan berakhir, saya tidak akan pernah menghubungi Anda lagi. Dan Anda tidak perlu menghubungi saya. Ketika Anda datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dalam beberapa hari saya akan membawa orang lain bersamamu. Saya tidak akan berpartisipasi kali ini." Fei Jiansong bertanya dengan ngeri, "Ada apa? Apakah Anda ada sesuatu yang tidak terduga?" "Tidak, kakek." Vexin berkata dengan jujur, "Saya khawatir saya telah diekspos atau ketahuan di depan pemilik pil permajaan. Saya sekarang curiga bahwa dia adalah orang yang dibalik hilangnya Tuan Luo. Jika ini masalahnya, saya mungkin telah menyinggung perasaannya. Beritahu dia hubungan antara saya dan Anda, saya khawatir itu akan mempengaruhi partisipasi Anda dalam pil permajaan tersebut." Wei Jiansong berseru, "Apakah kamu yakin ada orang yang memiliki kekuatan alam seperti itu?" Vexin berkata, "Saya tidak memiliki bukti langsung, tetapi setelah saya menganalisis, dia adalah yang paling mungkin. Jadi saya pikir lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun itu seharusnya tidak mempengaruhi tawaran untuk pil tersebut." Wei Jiansong berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Vexin, saya pikir Anda seharusnya kembali segera mungkin, karena Anda harus memiliki resiko atau terancam keselamatan Anda. Tidak ada arti praktis untuk tinggal di Jinling. Sebaliknya, itu akan meningkatkan resiko dengan sia-sia. Lagi pula," Fei Jiansong berkata lagi, "kamu kembali dulu ketika pelelangan selesai. Saya akan meminta Tuan Yuan untuk menemani saya kemungkinan. Kemudian kita akan pergi ke Jinling untuk berpartisipasi dalam pelelangan dengan cara yang adil. Dan orang lain yang berpartisipasi dalam pelelangan mungkin juga akan membawa beberapa master seni bela diri sebagai rombongan. Tidak peduli seberapa kuat, dia tidak bisa melakukan apapun dengan rombongan ini, kan?" Vexin berkata, "Jika itu benar-benar dia yang berada di belakang layar, dia pasti tidak akan melakukan apapun kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan itu. Itu sama saja dengan menghancurkan tandanya sendiri atau identitasnya sendiri. Mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Yuan menemani Anda ketika kamu sampai?" Fei Jiansong bertanya, "Bagaimana denganmu? Kapan kamu akan kembali?" Vexin berpikir sejenak dan berkata, "Aku masih belum akan kembali, kakek. Aku akan tetap menetap di Jinling." Fei Jiansong bertanya dengan tergesa-gesa, "Vexin, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Ini berbahaya." Vexin menjelaskan, "Kakek, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang orang-orang akhir-akhir ini, dia adalah orang-orang yang sangat rendah hati. Jadi dia pasti akan muncul secara langsung. Dia di pelelangan ini harga setinggi langit yang mengejutkan dunia, tetapi seluruh dunia masih tidak tahu siapa dia, siapa pemiliknya, dan akhirnya aku menemukannya. Jika aku begitu ditakuti olehnya, bukankah kesempatan bagus untuk menghubungi dia secara pribadi?" Fei Jiansong membujuk, "Vexin, pihak lain mungkin telah melihat Anda melalui cara lain. Peluang yang bagus apa yang Anda miliki jika Anda terus tinggal di sana?"
Vekasin berkata dengan serius, "Kakek, jika dia tidak melakukan apapun padaku, itu membuktikan bahwa dia tidak terlalu membenciku di dalam hatinya. Mungkin dia hanya ingin membiarkanku mundur melalui masalah ini. Jadi aku tidak akan pikir saya akan berada dalam bahaya apapun saat ini." Berbicara tentang ini, Vekasin berhenti sejenak dan melanjutkan, "Saya pikir dia sedikit tidak puas dengan saya, atau sedikit jijik. Selama saya dapat menggunakan metode saya di lain waktu untuk membiarkan dia mengurangi ketidakpuasan dan rasa jijik ke saya, maka garis yang perlu saya bawahi, saya masih memiliki kesempatan." Segera setelah itu Vekasin berkata dengan nada tulus, "Kakek, tinggalkan aku sendiri, biarkan aku menjalankan sendiri." Vekasin bukanlah pahlawan. Setelah menganalisis banyak elemen dengan hati-hati, dia sampai pada kesimpulan bahwa Yachen tidak mungkin melakukannya sendiri. Dia berpikir di dalam hati, jika Yachen benar-benar mencapai kekuatan alam tertinggi dan benar-benar menginginkan hidupnya, maka dia tidak perlu membuat masalah seperti itu sama sekali. Dan dia dapat menyelesaikan masalah sekali dan untuk semua dengan berurusan langsung dengannya. Tetapi karena dia tidak melakukan ini dan dia memilih untuk melakukan trik dan bracting denganku, dia bahkan membawaku ke pinggiran kota untuk makan malam tanpa terlalu banyak kesulitan, bahwa setelah dia menyelesaikan Tuan Luau, dia tidak mengubahku atau menyentuhku, berharap denganku. Itu membuktikan bahwa dia memang begitu baik. Aku tidak ingin melakukan apapun padanya. Mungkin dia hanya ingin aku lebih menarik dan pergi sendiri. Memikirkan hal ini, hati Vekasin juga secara tidak sadar memiliki keinginan kuat untuk menang. Semakin Yachen ingin dia pergi, semakin sedikit dia ingin pergi. Terlebih lagi saat ini adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan diri Anda di depan kakek. Jika Anda tidak memahaminya kali ini, maka di masa depan keluarga Anda tidak akan pernah balik. Jadi dia mendorong dirinya sendiri dalam hatinya. Orang-orang yang mengatakan bahwa kekayaan dalam bahaya. Kali ini saya harus mengambil kesempatan dan resiko. Ketika Vekasin membungkus sosok anggunnya dengan jubah mandi dan berjalan keluar dari kamar mandi, segera memanggil asistennya Sansan dan berkata, "Sansan, datanglah ke kamarku." Sansan segera menjawab dengan hormat, "Nona, tunggu sebentar, saya akan datang ke sini." Setelah beberapa saat, Vekasin mendengar bel dari pintu. Jadi dia bangun membuka pintu. Begitu Chen Yingsan masuk, dia dengan hormat bertanya, "Nona, perintah apa yang Anda berikan kepada saya?" Vekasin tidak lagi memiliki kegugupan dan khawatir. Vekasin meminta Sansan untuk duduk di sofa dan bertanya tanpa tergesa-gesa, "Sansan, bagaimana kabarmu dengan Xiaochuran hari ini?" Sansan buru-buru berkata, "Kontrak telah ditandatangani dan Nona Xiao bersikeras untuk tidak membebankan biaya desain. Dia ingin mengubah biaya desain 5 juta menjadi biaya dekorasi dan mengatakan bahwa jika bukan itu masalahnya, maka dia tidak akan menerima pesanan kita. Saya tidak bisa membujuk dia, jadi saya setuju saja." Vekasin tidak bisa menahan kerutan dan bertanya dengan heran, mengapa dia menolak biaya desain? 5 juta bukankah jumlah yang kecil? Sejauh yang saya tahu, dia seharusnya tidak punya uang. Sansan menjelaskan, Nona Xiao berarti dia merasa bahwa dia masih jauh dari tingkat desainer senior. Jadi dia berpikir bahwa Anda dapat memilihnya untuk melakukan proyek ini. Dia sangatlah berterima kasih dan berharap untuk tulus proyek ini. Datang dan ikut seleksi kompetisi desain interior dalam negeri. Setelah jeda tersebut, Chen Yingsan segera berkata lagi, "Terus terang Nona Xiao ingin menjadikan villa Anda sebagai kasus klasik dari desain dekorasi interior pribadinya. Jadi dia menolak biaya desain 5 juta. Vekasin mengangguk dan tersenyum. Sepertinya Xiaochuran ini masih sangat ambisius. Dia pasti ingin membuat popularitas di bidang desain interior. Ya, Sansan juga setuju. Ketika saya berhubungan dengan Nyonya Xiao, perasaan terbesar adalah bahwa wanita ini memiliki pemikiran yang sederhana dan tidak pandai menyembunyikan dirinya, dan dia benar-benar ingin menjalankan bisnisnya dengan lebih baik atau dengan jujur." Vekasin sedikit mengangguk dan berkata, "Mari kita pergi ke perusahaannya besok pagi dan mengatakan bahwa saya ingin bertemu dengannya dan saya berharap dapat berbicara langsung dengannya tentang kebutuhan desain saya untuk rumah itu." Chen Yingsan berkata, "Nona, jika Anda ingin melihatnya besok, saya akan langsung membuatnya janji dengannya dan memintanya untuk datang ke sini untuk menemui Anda besok. Bukankah lebih cepat?" "Tidak." Vekasin tidak mau, dan Vekasin dengan tegas menolak. "Jika kamu memberitahu dia sekarang, maka Yachen akan tahu
Aku tidak ingin Ye Chen tahu tentang ini. Setidaknya aku tidak ingin Ye Chen tahu sebelum Xiao Churan datang. Jadi Anda pergi langsung ke perusahaan Xiao besok dan pertama-tama bicarakan dengannya tentang siklus konstruksi dan kemudian saya akan menelepon Anda dan memintanya untuk bertemu sementara pada waktu itu. Dalam hal ini dia kemungkinan besar tidak akan memberitahu Ye Chen dan kamu juga bisa tinggal di sisinya untuk melihat apakah dia berhubungan dengan Ye Chen. Saat itulah Sensen tiba-tiba menyadari, baiklah Nona, kalau begitu saya akan langsung pergi ke perusahaannya besok. Ya, Vacation mengangguk dan berkata, Sensen, aku punya satu hal lagi. Aku ingin kamu bekerja keras di malam hari dan bekerja lembur untuk menyelesaikan permasalahan Luo Jianxing. Sensen buru-buru berkata, Nona, jika Anda memiliki hal lain untuk dilakukan, tolong beritahu saya. Vacation berkata, setelah Anda kembali ke kamar Anda, segera meminta orang-orang di Amerika Serikat untuk menanyakan tentang desainer interior lebih baik di dunia yang masih hidup. Saya ingin daftar 20 desainer teratas yang diakui dunia, terutama bayar perhatian daftar desainer wanita. Chen Yingshan terkejut sejenak dan kemudian segera memahami motif Vacation dan dengan cepat bertanya, Nona, apakah Anda ingin melihat Nyonya Xiao besok? Apakah Anda menyiapkan beberapa topik umumnya sebelum yang lebih cocok dengannya? Lebih dari itu, Vacation berkata dengan serius, setelah Anda mengeluarkan daftar 20 besar, minta tim hubungan masyarakat di Amerika Serikat untuk menginformasi biaya penampilan 20 orang ini. Pada saat itu tidak peduli biar berapapun Xiao Churan mengagumi 20 orang ini, Anda harus memastikan bahwa Anda dapat mengundang orang ini ke Jinling untuk saya. Dan memastikan bahwa setelah orang ini datang, apa yang saya katakan, dia akan bekerja sama dengan saya. Chen Yingshan berkata tanpa ragu-ragu, Nona jangan khawatir, saya akan melakukannya jika saya bekerja lembur di malam ini. Vacation mengangguk dan berkata, pertama-tama siapkan daftar informasinya dan kirim pada saya. Saya perlu membiasakan diri dengannya terlebih dahulu. Chen Yingshan berkata dengan hormat, Nona, yang baik, saya akan siap memberi Anda sesegera mungkin. Apakah Anda punya pesanan lain? Vacation melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang lain, silakan kamu pergi. Meskipun Vacation bukanlah tokoh sentral dalam keluarga Fei, namun izinnya di keluarga Fei tidaklah sedikit karena perlindungan ayahnya. Dia memiliki hak untuk menyebarkan berbagai saluran informasi Fei. Jika dia menginginkan informasi apapun, saluran informasi Fei pasti akan melayani terlebih dahulu. Oleh karena itu, Chen Yingshan dengan cepat mengirim Vacation daftar 20 desainer interior teratas yang diakui dunia serta detail setiap orang. Vacation menonton kata-kata tablet selama beberapa jam hingga jam setengah 5 pagi. Dia akhirnya menyelesaikan al-rojinya dan mengatur jam alarm. Jam 8 dan tertidur dengan tenang. Pukul 8 pagi setelah Vacation bangun, dia langsung menginformasi dengan Chen Yingshan. Perusahaan Xiao Churan bekerja pada jam 8 pagi. Jadi Chen Yingshan siap untuk pergi keluar. Vacation juga hanya memakan sarapan yang diantarkan ke kamar dan kemudian mulai mencuci dan merias wajah memakai riasan halus dan berganti menjadi kemeja dengan 3/4 berwarna krim seperti wanita dengan warna yang sama. Rok sepinggul tasnya dan membawa tas Pakaian ini tidak berlebihan, tetapi karena sosok dan temperamen Vacation yang sangat baik itu memberikan efek visual yang baik dan seksi. Pada saat ini Xiao Churan baru saja tiba di perusahaannya dan duduk di kantornya. Begitu dia pergi ke kantor, dia segera menyalakan komputer dan melanjutkan pekerjaan yang tidak dia diselesaikan tadi malam. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menggambar struktur rumah Vacation dan parameter spesifik dalam perangkat lunak gambar. Pada saat yang sama dia harusnya memastikan di mana bagian pembongkaran dan modifikasi dalam desain arsitektur dan di mana mereka tidak dapat dipindahkan. Setelah melakukan ini, dia masih mulai membuat sketsa desain versi pertama. Tentu saja sebelum membuat sketsa dia masih memiliki satu hal yang sangatlah penting, yaitu memenuhi persyaratan desain pihak A. Dalam pandangan Xiao Churan, kualitas profesional terbesar seorang desainer bukanlah merancang ruangan yang megah atau aneh, tetapi untuk menghormati kebutuhan pihak pemilik. Ini seperti sesuatu meledak di internet beberapa waktu lalu. Seorang paman yang tinggal di daerah pedesaan menggunakan $1 juta untuk meminta seseorang desainer untuk merancang dan membangun sebuah bangunan kecil bergaya barat 2 lantai. Akibatnya desainer harus meletakkan orang tua di rumah di pedesaan telah dibangun menjadi gaya pedesaan yang lebih murni. Bahkan jika perencanaan ini menggunakan proyek untuk menonjolkan kekuatannya,
itu harusnya didasarkan pada penghormatan mutlak terhadap kebutuhan pemilik. Jika tidak, itu akan menjadi penggunaan rumah orang lain dan uang orang lain untuk mencapai prestasi dan keinginan mereka sendiri. Ambisi dalam industri ini pasti akan dibenci. Oleh karena itu, Xiaochuran merasa bahwa sebelum membuat draft desain, dia harus bertemu dengan Nona Zhan itu untuk memahami kebutuhan desainnya. Pada saat ini, seseorang desainer wanita muda dari perusahaan mengetuk pintu kantornya dan berkata, "Saudari Chu, Nona Chen dari Xiu Villa Project A ada di sini mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Anda." Xiaochuran buru-buru berkata, "Cepat dan undang dia masuk." Segera dia di bawah kepemimpinan desainer wanita, Chen Yingchen datang ke kantor Xiaochuran. Xiaochuran juga bangkit dan berjalan keluar dari belakang meja untuk menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Nona Chen, mengapa Anda datang ke sini terlalu pagi-pagi sekali?" Chen Yingchen tersenyum dan berkata, "Tuan Xiao, Nyonya Xiao, saya datang ke sini untuk menginformasi siklus konstruksi kami dengan Anda. Nona muda kami ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Anda untuk menyelesaikan renovasi sebelum kami dapat pindah." Xiaochuran berkata dengan sedikit malu, "Nona Shen, kami masih dalam tahap komunikasi untuk proyek ini. Saya tidak tahu. Ini akan membawa kami beberapa kali untuk menemukan keseimbangan saat berkomunikasi. Saya tidak tahu berapa banyak versi." Setelah itu Xiaochuran berkata lagi, "Namun saya pikir ini adalah proses dua langkah. Pertama adalah kita harus menghancurkan dekorasi aslinya terlebih dahulu. Kecepatan ini akan lebih cepat. Saya juga lebih memahami situasi rumah. Saya tebak dalam kasus tercepat semua instalasi lunak dan keras internal dapat dihapus dalam 1 minggu. Jika desain kami dapat diselesaikan segera mungkin waktu konstruksi selanjutnya akan lebih terkontrol." Shenzhen mengikutinya dan bertanya, "Tuan Xiao, jika desainnya selesai beberapa lama dari hari desain diselesaikan hingga akhir konstruksi?" Xiaochuran berkata dengan sedikit malu, "Sejujurnya Nona Shen, saya tidak dapat menjamin. Karena kami masih tidak tahu betapa sulitnya desain akhir untuk dibangun. Jika konstruksinya sangat sulit, maka periode konstruksinya pasti akan lebih lama. Selanjutnya, saya tidak yakin apakah persyaratan khusus Nyonya Zhan untuk bahan konstruksi villa. Saya telah melakukan desain interior untuk beberapa klien sebelumnya. Dan beberapa klien akan menentukan penggunaan bahan tertentu dari negara tertentu. Misalnya ada yang suka untuk marmer alam yang didatangkan dari Italia. Jenis batu ini dipesan setidaknya setengah tahun sebelumnya agar tidak menunda dekorasi. Begitu juga jika furnitur impor digunakan untuk dekorasi lembut. Oleh karena itu, ada terlalu banyak faktor yang dapat mempengaruhi waktu konstruksi. Sangatlah tidak mungkin untuk memberi Anda waktu yang lebih akurat segera untuk villa sebesar itu. Beberapa orang dapat menyelesaikan pemasangan dalam waktu 1 tahun, dan beberapa membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan instalasi. Rentang naik dan turun juga sangatlah besar." Ketika Shenzhen mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya dekorasi ini memanglah hal yang sangat merepotkan ya. Dan saya pikir Anda benar-benar harus bergegas untuk bertemu nona muda kami. Karena saya tidak yakin dengan spesifikasi nona muda kami, apa kebutuhannya, Anda harus memiliki percakapan yang baik dengannya secara langsung." "Ya, Nona." Xiaochuran mengangguk dan berkata, "Setuju. Aku baru saja memikirkan hal ini, Nona. Akan lebih baik bagiku untuk bertemu dengan Tuan Anda segera mungkin dan memahami kebutuhannya secara langsung. Aku juga siap untuk menjadi yang pertama versi sketsa desain." Dan Yingchen menghela nafas lega. Dia masih berpikir tentang bagaimana dia harus tenang dan alami dan berbicara dengan Xiaochuran tentang topik membiarkan dia bertemu dengan Nona Zhan. Tanpa diduga, Xiaochuran mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan ini segera setelah dia mengucapkan beberapa patah kata. "Dengan cara ini saya bisa meminjam Anda untuk meminta Nona Zhan bertemu dengan saya." Jadi dia buru-buru berkata, "Dalam hal ini, Tuan Nona Xiao, tolong tunggu sebentar, saya akan menelepon tuan saya sekarang dan melihat jadwalnya." Xiaochuran buru-buru berkata, "Tidak masalah, silahkan." Shenzhen segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Vekasin. Vekasin sedang menunggu pesanan di kamarnya. Begitu panggilan datang, dia dengan cepat terhubung, berpura-pura bertanya dengan acuh tak acuh, "Shenzhen, ada apa?"
Chen Yingxan buru-buru berkata, "Nona, saya di perusahaan Nona Xiao. Dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Anda, Nona. Mungkin ada yang dibicarakan tentang kebutuhan desain Anda, sehingga dia dapat memberi Anda sketsa desain. Jam berapa sekarang? Lebih nyaman untukmu." Vekasin berkata dengan santai, "Aku hanya tidak punya rencana apa-apa pagi ini, atau kamu bisa membawa Nyonya Xiao sekarang ke sini." Chen Yingxan berkata dengan santai, "Baiklah, tunggu Nona. Saya akan bertanya kepada Nyonya Xiao." Bagaimanapun, Chen Yingxan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Churan dan bertanya, "Nyonya Xiao, tuan saya mengatakan bahwa dia punya waktu sekarang dan dia tinggal di Buckingham Palace dan yang tidak jauh dari sini. Lakukan, kita bisa pergi ke sana sekarang." Xiao Churan berkata tanpa ragu-ragu, "Aku baik-baik saja, mari kita langsung ke sana." "Oke," Chen Yingxan berkata sambil tersenyum. "Aku baru saja mengemudi di sini, atau Xiao selalu duduk di mobilku." Oke, Xiao Churan langsung setuju dan kemudian segera mengambil buku catatan dari meja, memasukkan tabletnya ke dalam tasnya, dan meninggalkan perusahaan bersama Chen Yingxan. Karena Xiao Churan sudah meminta pendapat Ye Chen sebelumnya menerima pesanan ini, dia tidak terlalu melaporkan semuanya kepada Ye Chen setelah dia menerima pesanan ini. Terutama melihat hal-hal seperti ini biasa terjadi di bidang dekorasi, terkadang masuk akal untuk berurusan dengan pemilik tersebut di malam hari. Jadi Xiao Churan tidak terlalu banyak berpikir. Chen Yingxan mengantar Xiao Churan ke hotel Buckingham dan mencari berbagai topik untuk mengobrol dengan Xiao Churan di sepanjang jalan di lobi. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mengawasinya untuk melihat apakah dia menggunakan ponselnya untuk berkomunikasi dengan Ye Chen atau mengirim teks. Namun Xiao Churan sendiri bukanlah orang yang harus memegang ponsel setiap hari. Selain itu, Chen Yingxan sedang mengobrol di sepanjang jalan, sehingga ponsel itu disimpan di tasnya dan tidak pernah dikeluarkan dari awal hingga akhir. Di sini biarkan Chen Yingxan merasa sangatlah lega. Ketika mobil tiba di istana Buckingham Palace, Chen Yingxan membawa Xiao Churan ke kamar presidensial tempat Vekasin berada. Ini adalah pertama kalinya Xiao Churan melihat Vekasin. Hanya ketika mereka pertama kali bertemu, Xiao Churan dikejutkan oleh aura lawan yang kuat secara alami. Penampilan Vekasin secara alami sempurna, tetapi yang membuat Xiao Churan semakin kagum adalah dia memiliki rasa martabat di mana-mana. Perasaan semacam ini tampaknya tidak masuk akal. Tetapi ketika dia benar-benar bertemu dengan orang seperti ini, dia secara tidak sadar mengembangkan ide di dalam hatinya, yaitu asal orang ini pasti sangatlah menonjol. Dengan cara yang sama, Vekasin merasa bahwa Xiao Churan sangatlah berbeda dari teman sesama jenisnya yang biasa dia hubungi. Lingkaran sosial Vekasin yang biasa sebagai besar adalah wanita papan atas. Semua orang memiliki latar belakang keluarga yang pendidikan yang sama, jadi bergaul sesama lain akan memiliki suasana dan perasaan unik dan dari lingkaran tersebut, melemparkan mereka ke dalam kerumbuman puluhan ribu orang. Mereka masih bisa secara akurat menilai rasa dari jenis yang sama. Tapi dari tubuh Xiao Churan, dia tidak bisa melihat aura seperti apa yang harusnya memiliki oleh para elit papan atas. Selain itu, Vekasin menemukan bahwa Xiao Churan sebenarnya gugup di depannya. Pada saat yang sama, Xiao Churan memang sedikit gugup. Dari saat ini dia tahu bahwa Vekasin telah menyiapkan 50 juta yuan untuk dekorasi villa. Dia selalu merasa bahwa dengan kemampuan dan popularitasnya sendiri, dia seharusnya tidak dapat menanggapi proyek dekorasi sebesar itu. Meski akhirnya dia menerima proyek tersebut, jauh di lubuk hatinya masih ada perasaan bahwa dia selalu mendaki tinggi. Melihat Tuan Emas sekarang, secara alami akan dapat ketegangan yang tidak terkendali di hatiku. Vekasin melihat ekspresi matanya, tetapi dengan sangat murah hati secara proaktif mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Halo Nyonya, saya sudah lama mengagumi Anda." Vekasin tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyapa dan langsung membuat Xiao Churan sedikit tersanjung. Dia buru-buru berkata dengan rendah hati, "Nona Zhan, Anda sangatlah sopan kepada saya. Saya hanya orang biasa, jadi tidak ada reputasi sama sekali." Vekasin tersenyum dan berkata, "Saya selalu mendengarkan Shan berbicara tentang Anda. Dia sangat memikirkan Anda." Dengan itu dia dengan cepat menyapa Xiao Churan ke area resepsionis dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya Xiao, ayo duduk dan berbicaralah. Kita ngobrol di sana." Oke, Xiao Churan mengangguk dan mengikuti Vekasin ke ruangan tunggu untuk duduk. Begitu dia duduk, Vekasin dengan santai memberitahu Shan. Shan, ambil 2 cangkir kopi. Setelah itu dia bertanya kepada Xiao Churan, "Nona Xiao, kopi jenis apa yang Anda inginkan?"
Saya hanya punya saya hanya punya mesin kopi kapsul di sini. Jadi saya agak lambat, tolong jangan tersinggung. Seocuran buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Nona Zhan, Anda tidak perlu merepotkan saya. Saya tidak minum apapun. Vekasin mengangguk sedikit dan tersenyum dan berkata kepada Chen Yingshan, Chen, mari kita siapkan 2 cangkir latte dan tuangkan secangkir air hangat lagi untuk Nona Xiao. Seocuran masih ingin menolak dengan sopan, tetapi Vekasin tidak menggubrisnya dan langsung ke topiknya. Nona Xiao, Shan mengatakan bahwa Anda ingin berbicara dengan saya tentang kebutuhan desain villa saya, dan saya kebetulan ingin meluangkan waktu untuk bertemu dengan Anda. Di satu sisi, mari kita mulai saat ini. Oke Nona Zhan, tunggu sebentar. Setelah itu dia mengeluarkan notebooknya dan pen dan bertanya kepada Vekasin, Nona Zhan, apakah Anda memiliki preferensi pribadi untuk gaya desain keseluruhan villa Anda? Vekasin berpikir sejenak dan tersenyum. Saya sebenarnya tidak punya ide, Nona. Saya ingin mendengarkan pendapat Anda, Nona Xiao, tentang hal-hal ini. Seocuran mengangguk dan berkata, Nona Zhan, saya telah memikirkannya selama 2 hari. Villa Anda memiliki area penggunaan yang relatif besar dan anggaran pribadi Anda sangatlah mencukupi. Jadi saya pribadi merekomendasikan menggunakan yang paling populer yang ada di Eropa dan Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, saya gaya mewah. Ditambah Anda lebih mudah. Anda juga dapat menggunakan sistem warna yang lebih berani secara keseluruhan. Menggunakan gaya pramodernisme Prancis dan Itali. Dan gaya pasca modernisme hingga tingkat benturan tertentu dan fusion. Gayanya lebih condong ke arah Kelly Wish spesial. Kelly Wish, Vekasin mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyonya Xiao lebih suka gaya desain Kelly Wish. Seocuran berkata dengan kekaguman, beritahu saya Nona Zhan, Kelly Wish adalah desainer favorit pribadi saya. Tidak ada siapa-siapa. Saya telah memperhatikan karya desainnya sejak puluhan tahun yang lalu. Sebuah rencana desain yang cerdik dan menakjubkan. Vekasin tersenyum dan mengangguk. Sebelum tadi malam, dia tahu apa yang dilakukan Kelly Wish. Namun setelah dikenalkan, tadi malam dia sangat terkesan dengan nama Kelly Wish. Karena Kelly Wish ini sekarang dikenal di dunia sebagai desainer wanita top dunia dan dikenal sebagai ratu desain. Orang ini paling baik dalam mendesain ruang interior dan telah mengambil alih banyak proyek desain di seluruh dunia. Sempurna dan selalu menjadi kesayangan lingkaran modern. Dia adalah kelas atas di bidang desain interior saat ini. Selama karya yang dia desain, dia pasti akan menjadi model panas yang terkenal di dunia. Dan juga akan menjadi objek yang dicari oleh ribuan penggemar. Banyak kelas atas hotel mewah di seluruh dunia telah mengadopsi desain bisnisnya. Sangat bagus sehingga sulit untuk menemukan rumah sepanjang tahun. Karena dia telah melakukan cukup banyak pekerjaan rumah sebelumnya. Vekasin tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka Nyonya Xiao sangatlah menyukai Kelly Wish. Saya ingin tahu apakah Nyonya Xiao ada hubungannya dengan dia secara pribadi. Seocuran berkata dengan malu, Nyonya Xiao bercanda. Nyonya Zhan bercanda. Nyonya West adalah idola yang paling diidolakan oleh desainer wanita di dunia. Saya hanya seorang siswa sekolah dasar di bidang ini. Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya penggemar berat saya? Pak Vekasin mengedipkan mata pada Seocuran dan berkata, Nyonya Xiao, memang benar bahwa saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kelly Wish. Jika Anda ingin mengenalnya, saya dapat membantu Anda berhubung dengan Kelly Wish. Apa? Seocuran tercengang ketika mendengar ini dan berseru, Nona Zhan, apakah Anda bercanda? Anda benar-benar tahu Kelly Wish? Kelly Wish itu yang dikenal sebagai saudara perempuan pertama dari desain interior, bukan? Vekasin tertawa dan berkata, mengapa saya membuat lelucon seperti itu? Hubungan pribadi saya dengannya sangatlah baik dan saya baru saja mengirim undangan 2 hari yang lalu untuk memberinya waktu untuk datang ke Cina untuk melihat dan bermain. Seocuran menjadi bersemangat dan bertanya dengan cepat, Nona Zhan, Nona West, apakah dia setuju? Ya, dia setuju. Vekasin berkata sambil tersenyum. Dia sudah mengordinasikan waktu dan mengatakan bahwa dia akan datang segera mungkin. Kebetulan dia belum pernah ke Cina dan sangat tertarik dengan Cina. Seocuran bertanya padanya dengan tatapan kerinduan, Nona Zhan, saya memiliki permintaan tanpa apapun. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menuruti permintaan saya. Vekasin menatapnya dan tersenyum. Nona Xiao, apakah Anda ingin bertemu dengan Cherry?
Ya, Seocuran tidak menyangka Vekasin akan mengatakan apa yang dia pikirkan sekaligus dan bertanya dengan penuh semangat dan gugup. Nona Fei, tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Vekasin setuju tanpa ragu-ragu dan tersenyum. Kebetulan aku juga tidak akrab dengan Jinling. Setelah dia datang, aku takut aku tidak akan bisa melakukan pekerjaan sebagai pemandu. Biarkan sendirian. Saya sangatlah membutuhkannya. Seorang pemandu membawa saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebiasaan Jinling. Jadi jika Nyonya Xiao bersedia, kami bertiga sering dapat bertindak bersama pada saat itu. Ketika Xiao Churan mendengar ini, seluruh tubuhnya sudah gemetar karena kegembiraan. Ini tidak sama dengan mentalitas pergi ke konser keluarga Gu. Dia menyukai Gu Qiu ini lebih didasarkan pada karya musik dan menyukai dari sudut pandang apresiasi. Tapi dia menyukai Kali Wish berdasarkan pemujaan ekstrimnya di bidang profesional desainer. Karena itu untuk melihat Kali Wish, dia lebih bersemangat dan menantikan daripada pergi ke konser Gu. Jadi dia berseru hampir tanpa berpikir, Nona Zhan, bisakah saya benar-benar menjadi pemandu bagi Anda dan Nona West? Vekasin berkata dengan wajah serius. Menjadi pemandu adalah yang kedua, tetapi yang menjadi teman adalah yang paling penting. Ketika Seocuran mendengar ini, dia sangatlah bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan lagi. Dan rasa terima kasih hatinya kepada Vekasin dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Namun dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan tidak bertanya-tanya dan bertanya kepada Vekasin. Nona Zhan, karena Anda mengenal Nona West, dan memiliki hubungan pribadi yang baik, mengapa Anda memilih saya untuk mendekorasi villa Anda atau mendesain villa Anda? Kekuatan Nona West berkali-kali lebih kuat dari saya. Di depannya, aku takut bahkan seseorang gangster tidak dihitung. Vekasin menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Nona Xiao, kamu tidak boleh terlalu merendah. Kylie secara alami memiliki kekuatannya, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu lebih rendah darinya dalam semua aspek. Saat berbicara, Vekasin berkata lagi, sebenarnya setelah mendengar saran umum Anda dalam satu arah sekarang, saya ingin memberitahu Anda situasi yang saya abaikan dan tidak bisa memberi Anda umpan balik tepat waktu. Anda baru saja menyebutkan Kylie, topiknya dan menyimpang. Seocuran buru-buru bertanya, bagaimana situasinya? Vekasin berkata, alasan utama saya membeli rumah ini bukan untuk ditinggali, tetapi untuk membuat hidup lebih nyaman ketika kakek saya kembali ke Jinling untuk pensiun. Setelah berbicara, dia berkata lagi, jadi dekorasi rumah tidak boleh mengadopsi gaya Kylie yang sangat modis, dan orang tua pasti tidak akan bisa menerimanya. Dan kalian juga tahu bahwa orang Tionghoa perantauan tua seperti kakek saya, semakin tua mereka merindukan tanah air dan budaya tradisional Tionghoa, dan mereka semakin terobsesi dengannya. Oleh karena itu, saya berharap dekorasi villa ini akan lebih unik atau mengarah ke Cina kuno. Jika Anda dapat mengungkapkan beberapa gaya dan karakteristik lokal di Jinling, itu akan lebih baik. Dan kebutuhanku ini tidak bisa dipenuhi oleh Kylie. Setelah mendengar kata-kata Vekasin, Seocuran akhirnya menyadari dia belum pernah melihat Vekasin sebelumnya. Mengenai dekorasi rumah, dia hanya bisa bertemu asistennya Sansan. Jadi dia tidak tahu apa niat Vekasin membeli villa tersebut. Tapi sekarang mendengar Vekasin mengatakan ini, dia langsung mengerti di dalam hatinya. Jadi dia buru-buru berkata, Nyonya Zhan, Anda benar. Orang yang lebih tua sebenarnya lebih menyukai gaya Cina kuno. Gaya modernisme barat memperhatikan campuran dan kecocokan berbagai bahan. Tetapi gaya Cina kuno kami paling memperhatikan kayu. Seperti ayah saya, dia sangatlah terobsesi dengan perabotan tua bergaya Cina. Dia menyangka sofa Huang Huali di rumah 7 atau 8 kali sehari. Dia sangatlah menyukainya. Ya, Vekasin juga tampaknya telah menemukan teman dan berkata, kakek saya sama. Kakek saya suka cendana merah, mahoni, Huang Huali dan gaharu, dan saya terutama menyukai permainan sastra tradisional Tiongkok. Tampaknya ada di sana. Adalah sesuatu di tulang orang-orang Cina. Anda tidak bisa melupakan kemanapun Anda pergi. Ya, Seocuran mengangguk dengan sangat serius dan kemudian menghela nafas. Sebelumnya, saya pikir villa Anda terutama untuk hunian Anda sendiri. Jadi pikiran rencana dalam pikiran saya pada dasarnya adalah gaya modern dan lebih mudah. Tetapi saya sekarang paham dan pada dasarnya memahami kebutuhan Anda. Jika villa Anda semua didekorasi dengan gaya Cina, itu seharusnya sangatlah
Selain itu, dekorasi gaya Cina sederhana dan elegan, pada saat yang sama rendah hati dan tenang. Dan orang tua juga akan menyukainya. Vacation setuju dan berkata, ya, kesederhanaan, suasana sederhana dan tenang adalah persyaratan saya untuk desain villa ringkasan Nyonya Xiao benar-benar terlalu akurat. Selain itu, dia tersenyum sedikit. Lihat, Anda hanya dapat memahami permintaan semacam ini dengan mencari desain lokal Cina. Dan menempatkan tuntutan ini di lapangan, desainer asing tidak dapat memahaminya. Biarkan mereka melakukannya. Pisau pasti tidak layak. Bahkan desainer papan atas seperti Kylie pasti tidak akan terbiasa jika dia membuat gaya alternatif lain yang bukan Cina atau asing atau terlalu asing. Maka aku benar-benar akan menjadi milikku. Kakek akan memarahi sampai mati. Xiaochuran mengangguk dan berkata, Nona Zhan, yakinlah saya akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda satu set sketsa dalam gaya Cina kuno. Kemudian Anda dapat melihat apakah arahan dan gaya umum dapat memuaskan Anda. Jika demikian, saya akan melanjutkan memperdalam itu. Jika tidak, saya akan merevisi segera mungkin. Oke, Vacation mengangguk dan tanpa ragu-ragu dan tersenyum. Shen telah menunjukkan kepada saya beberapa karya desain Anda. Saya pribadi sangat menghargainya, jadi saya juga percaya bahwa kekuatan Nyonya pasti tidak akan mengecewakan saya. Xiaochuran berkata dengan malu, sebagian besar karya desain saya adalah proyek kecil dan Anda benar-benar tidak bisa naik ke panggung di sini. Vacation berkata dengan serius, seperti kata pepatah, proyek kecil itu penting, jadi saya percaya Anda. Selain itu, Vacation mengangkat alisnya lagi dan berkata dalam-dalam, ngomong-ngomong, Nyonya Xiao, jika kamu benar-benar menyukai Kylie, setelah dia datang kamu harus memanfaatkan kesempatan dan bertanya lebih banyak padanya. Beberapa gaya desain dia adalah pandai pasti akan banyak membantu Anda. Ya, pasti. Ketika Vacation menyebut Kylie West, suasana hati Xiaochuran tiba-tiba naik lagi. Jadi dia tidak sabar untuk bertanya kepada Vacation. Nona Fei, beranikan diri untuk bertanya kapan Anda berencana untuk mengundang Nona West ke Jinling. Vacation tersenyum dan berkata, tentu saja, lebih cepat lebih baik. Lagi pula, dia memandang Chen Yingshan di samping dan berkata, Shen, saya harus menghibur Nona Xiao. Anda dapat memanggil Kylie untuk saya terlebih dahulu dan membiarkan dia datang sesegera mungkin jika dia punya waktu. Chen Yingshan telah mengagumi permainan bebas dari tuannya. Tidak ada yang tahu sebenarnya lebih baik dari dirinya. Bahkan sebelumnya, tadi malam Vacation bahkan tidak tahu tentang Kylie West. Namun karena Vacation dan Xiaochuran berbicara tentang Kylie West, hanya karena mereka telah melihat pekerjaan rumah mereka sebelumnya tadi malam itu sepenuhnya ada di ujung jari mereka. Untungnya dia meminta Departemen Hubungan Masyarakat Fei untuk menghubungi Kylie West sebelumnya. Dan Kylie West telah melakukan desain interior untuk banyak gaya karya di dunia. Disebut desainer terkaya. Jadi dia sendiri saya suka berteman dengan orang-orang berkuasa sangatlah banyak. Selain itu tingkat keluarga Fei benar-benar berbeda dari orang-orang kaya yang namanya dapat ditemukan di peringkat Forbes. Keluarga top seperti ini tidak dapat diketahui oleh orang biasa di luar. Hanya mereka dapat mencapai peringkat tertentu yang dapat mengetahui raksasa itu dari keluarga Fei kehadirannya. Ketika Kylie West mengetahui bahwa Nona Fei ingin berteman dengan dirinya, dia secara alami setuju tanpa ragu-ragu dan berjanji tadi malam selama Vacation membutuhkannya, dia akan meletakkan segalanya di tangannya. Ketika dia mengatakan sesuatu, bekerja dan terbanglah untuk melihat dia segera. Ini adalah penggunaan uang atau masalah uang. Sama seperti selebritas yang diimpikan orang biasa yang diingin bertemu. Sangat mungkin bahwa seseorang selebritas internet akan membayar jutaan biaya penampilan. Dan selebritas itu akan terbang untuk merayakan ulang tahunnya dan bernyanyi untuk selebritas tersebut. Ini juga penggunaan uang. Jadi Chen Yingshan segera kembali ke kamarnya dan menelpon Kylie West. Begitu panggilan telepon dia berkata langsung, halo Nona West, saya asisten Nona Fei. Saya Chen Yingshan. Ketika Kylie West mendengar ini, dia berkata dengan hormat, halo Nona Chen, apa perintah Anda dan Nona Fei? Chen Yingshan berkata, Nona Fei meminta Anda untuk datang ke Cina. Kapan waktu Anda untuk datang ke sini? Kylie West berkata tanpa ragu-ragu, saya bisa melakukan kapan saja dan saya bisa terbang kapan saja dan tidak ada masalah untuk saya sekarang. Chen Yingshan berkata dengan santai, kalau begitu Anda akan pergi dalam 12 jam dan tiba di Jinling pada jam ini besok. Bagaimana menurut Anda? Tidak masalah, Kylie West berkata tanpa ragu-ragu. Tolong beritahu Nona
Fei, saya akan membuat persiapan dan tiba di Jinling dalam 24 jam dari sekarang. Chen Yingshan bertanya lagi. Nona, kita perlu bekerja sama di depan orang lain. Kita harus berpura-pura sudah mengenalnya sejak lama dan memiliki hubungan pribadi yang baik. Anda harus mengingat ini untuk menghindari masalah. Jangan khawatir, Kelly West berkata dengan tegas. Nona Chen hanya perlu memberitahu saya apa yang perlu saya ingat, dan jika Anda ingin berpura-pura mengenal Nyonya Fei sejak lama, bukan? Saya harus berbaikan. Sedikit cerita, jika Nona Chen memiliki buku meja yang telah Anda buat, tolong kirimkan saya salinannya dan saya akan membiasakan diri dengannya terlebih dahulu. Chen Yingshan berkata, jangan khawatir tentang ini, saya akan menulisnya sesegera mungkin dan mengirimkan kepada Anda melalui email dan dapat mengetahui dalam 12 jam nanti. Terbanglah ke Cina. Tidak masalah, Kelly West segera berkata. Saya akan mengirim alamat email saya ke Nona Shen nanti dan juga meminta Nona Shen dan memberi saya balasan ketika saya menerimanya. Bagus. Segera Kelly West mengirim Chen Yingshan alamat email dan Chen Yingshan membalas oke dan segera kembali ke kamar presiden Sial Vekesin. Begitu dia memasuki ruangan tamu, dia tersenyum dan berkata kepada Vekesin, Nona, saya telah berkomunikasi dengan Nyonya West. Dia mendengar bahwa Anda mengundangnya ke Cina. Dan dia sangatlah senang dan berkata bahwa dia akan berada di Cina dengan cepat. Datang ke sini dan perkiraan akan tiba di Jinling pada jam ini untuk besok. Xiao Churan sudah tercengang ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Kelly West sebagai saudara perempuan di seluruh bidang desain interior akan langsung memutuskan untuk datang ke Jinling setelah panggilan dari asisten Vekesin, yang benar-benar membuatnya sedikit tidak percaya. Bagaimanapun, Kelly West adalah idola terbesar Xiao Churan. Xiao Churan tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan idolanya. Namun ketika asisten Vekesin menelpon, mimpinya akan menjadi kenyataan. Ketika Xiao Churan meninggalkan istana Buckingham Palace, pikirannya masih berdetak keras dan berdengung. Dia tidak percaya bahwa Nona Zhen ini sangatlah cakap. Dia mengundang idolanya ke Jinling dalam satu panggilan dan dia mengundang dirinya untuk menemaninya sepanjang jalan. Bagi Xiao Churan ini bahkan lebih bahagia daripada memenangkan lotre. Kegembiraan dan kegembiraan Xiao Churan bertahan dari pagi hingga sore. Dan bahkan ketika dia kembali ke rumah, dia masih memiliki senyum yang tidak terkendali di wajahnya. Melihat dia tertawa sejak dia memasuki pintu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Istriku, apa yang terjadi sangatlah bahagia untuk hari ini, sehingga aku tidak bisa menutup mulutku untuk bertanya. Xiao Churan buru-buru melangkah maju dan berkata dengan gembira, suamiku, sesuatu terjadi padaku yang sangat menarik hari ini. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi sehingga kamu sangatlah bersemangat. Xiao Churan dengan bersemangat berkata, idola dan saudara perempuan saya di bidang desain interior Kelly West akan datang ke Jinling besok lagi. Ye Chen juga telah mendengar Xiao Churan berbicara tentang Kelly West dan tahu sedikit tentang situasinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa idola yang diinginkan dilihat Xiao Churan ini tiba-tiba datang ke Jinling. Jadi Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa dia akan datang ke Jinling besok? Apakah dia akan menghadiri acara atau apa? Tidak ada acara. Xiao Churan menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan penuh semangat. Dia datang ke Jinling kali ini untuk bersenang-senang atau berwisata. Dan aku akan menjadi pemandunya selama seluruh proses wisata tersebut. Ye Chen bahkan lebih terkejut dan bertanya, mengapa kamu menjadi pemandunya? Kamu mungkin tidak mengenalnya, bukan? Xiao Churan berkata dengan penuh semangat, Nona Zhen meminta untuk datang. Dengan itu Xiao Churan tidak memuji koneksi Nyonya Zhen benar-benar sangatlah kuat. Saya tidak menyangka bahwa dia dan Kelly West masih berteman baik. Dan Kelly West memutuskan untuk terbang setelah panggilan telepon datang. Berbicara tentang ini, Xiao Churan memeluk lengan Ye Chen dan berkata sambil menggoyangkan tangannya, oh, saya bisa melihat idola saya besok. Saya tidak tahu apakah saya bisa belajar beberapa pengalaman dan keterampilan desain darinya. Ini sangatlah membuat saya bahagia. Mendengar ini, tiga kata ini Nona Zhen, Ye Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berpikir di dalam hatinya, sepertinya Nona Zhen belum menyerah. Saya awalnya berpikir bahwa setelah pengawalnya menghilang, dia akan menyerah dan meninggalkan Jinling sesegera mungkin karena takut. Tetapi tiba-tiba dia tidak hanya tidak pergi, tetapi sebaliknya, saya juga mencari titik masuk dari istri saya.
Memikirkan hal ini, Ye Chen bertanya kepada Xiao Churan. Istriku, apakah kamu pergi menemui Nona Zhen hari ini? Iya, Xiao Churan mengangguk dan menjelaskan. Asisten Nyonya Zhen datang ke perusahaan di pagi hari ini dan bertanya apakah saya punya waktu untuk bertemu dengannya dan membicarakan kebutuhan desain. Saya hanya ingin wawancara dengannya, jadi aku pergi ke hotelnya dan menemui dia. Ye Chen bertanya dengan santai, apakah dia bertanya desain mana yang kamu suka dan itu sebabnya kamu menyebut nama Kelly West? Tidak. Xiao Churan buru-buru berkata, awalnya saya ingin memperkenalkan Nyonya Zhen dengan gaya desain Kelly West dan melihat apakah dia menyukai perasaan yang sama. Saya tidak berharap dia mendengar bahwa saya berbicara tentang Kelly West. Terutama saya hanya beritahu saya bahwa mereka sangatlah akrab dengan mereka. Saya tidak berharap itu menjadi begitu kebetulan. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mungkin menebak gameplay Vacation. Saya berpikir hal ini dapat dilihat secara sekilas. Ini selama sekali bukanlah kebetulan. Ada begitu banyak desain terkenal di seluruh dunia, di mana bisa ada kebetulan seperti itu. Yang disukai istriku adalah sahabatnya Vacation. Kemungkinan ini jauh lebih rendah daripada membeli lotre. Hanya istri konyol seperti ini yang bisa dirahasiakan oleh penipu semacam ini. Vacation pasti sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Tidak peduli desain mana yang dikatakan istrinya, dia akan mengatakan bahwa itu adalah teman baiknya. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi Vacation sedikit. Terlepas dari seberapa muda wanita ini, dia sangatlah pandai menemukan poin-poin penting. Dalam beberapa hari setelah datang ke Jingling, saya mengunci pemilik pil permajaan untuk diri saya sendiri. Dan dengan sedikit keuntungan, saya mendapatkan ayah mertua saya. Dan kemudian secara akurat menemukan titik rasa sakit yang istri saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan kesempatan itu di bidang desain. Ini benar-benar tidak biasa. Terlebih lagi, Ye Chen merasa bahwa Vacation memiliki keberanian untuk mengetahui bahwa pasti ada master tersembunyi di Jingling. Tetapi mereka masih harus tinggal di sini. Dapat dilihat bahwa wanita ini tidak terlalu tua. Dia benar-benar mampu dan dia memiliki rencana yang sangatlah baik. Semakin banyak ini terjadi, semakin Ye Chen merasa bahwa Vacation merepotkan. Namun untungnya ancamannya tidak besar dan dia melihat istrinya sangat bahagia. Dan dia tidak ingin istrinya kehilangan keinginannya pada akhirnya. Jadi dia untuk sementara menolak gagasan memaksa Vacation pergi. Selain itu, Ye Chen juga ingin melihat seperti apa game baru Vacation selanjutnya. Keesokan paginya, Xiao Churan segera bangun dan untuk mandi segera setelah jam 7 alarm berbunyi menurutnya. Vacation secara pribadi akan menjemputnya nanti dan kemudian keduanya pergi ke bandara bersama. Setelah bersarapan, Xiao Churan menerima telepon dari Vacation. Pada saat ini Vacation sudah tiba di pintu villa Xiao Churan. Xiao Churan tidak sabar untuk menyelesaikan makannya, jadi dia tidak sabar untuk pergi. Malan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Churan, apa yang kamu lakukan terburu-buru pagi ini? Apakah ada hal-hal penting yang membuatmu begitu mendesak? Xiao Churan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, ya Tuhan, idolaku telah datang ke Jingling. Aku akan menjemputnya di bandara, Bu. Malan cemberut, apakah itu Gu Giyu lagi? Bukankah dia baru saja mengadakan konser di Jingling beberapa waktu lalu? Bu, itu bukan dia. Xiao Churan buru-buru menjelaskan, saya datang ke sini hari ini sebagai seorang pemandu di jalur karir saya, desain interior wanita yang paling saya kagumi. Dengan mengatakan itu, Xiao Churan tidak sabar untuk mengatakan, Bu, aku tidak akan memberitahumu lagi, seorang teman masih menungguku di luar. Ye Chen berdiri saat ini dan berkata, Churan, aku akan mengirimmu keluar. Xiao Churan tahu bahwa Ye Chen dan Vacation telah bertemu sejak lama, jadi dia tidak berpikir ada masalah. Jadi dia setuju, oke, ayo. Ye Chen dan Xiao Churan berjalan keluar dari villa bersama. Di gerbang ada Kandikal yang sebelumnya dikendarai Vacation di pinggir jalan. Melihat keduanya berjalan keluar, pintu kursi pengemudi Kandikal terbuka. Vacation keluar darinya dan menatap Ye Chen dengan sedikit tersenyum dan berkata dengan sopan, Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi, Tuan Ye. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Nona Zhen lebih awal datang ya. Setelah berbicara, Ye Chen bertanya padanya, kapan Nona Zhen mendapatkan kembali mobil ini? Vacation buru-buru berkata, saya mendapatkannya kembali kemarin dan kebetulan ada kunci cadangan. Ye Chen mengangguk dan berkata, aku mendengar Churan mengatakan bahwa dia akan menjemput salah satu temanmu bersamanya. Iya, Vacation berkata sambil tersenyum. Desainer favoritnya Xiao kebetulan adalah teman baik saya. Jadi saya mengundangnya untuk mengunjungi Jingling selama beberapa hari. Ngomong-ngomong, saya juga meminta Nyonya Xiao untuk memiliki lebih banyak kontak dengannya. Mungkin ini akan membantu karir masa depan Nyonya Xiao.
Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih pada Nona Zhan untuk curan dulu. Tuan Ye janganlah terlalu sopan. Vekasin buru-buru berkata, ini seharusnya saya lakukan bagaimanapun Anda telah melakukan banyak kebaikan untuk saya. Ye Chen berpikir, aku tidak banyak membantumu Nona, tapi aku khawatir kamu ingin aku banyak membantumu. Namun Ye Chen tampaknya tidak merasa malu di permukaan. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang dan belak-belakan. Jika ini masalahnya, Nona Zhan akan lebih mengganggunya. Pukul 9 pagi, bandara di Jinling. Seorang wanita parubaya berambut pirang bermata biru tinggi melangkah keluar. Wanita ini terlihatlah sangatlah cantik, tetapi kerutan di sudut matanya menunjukkan bahwa dia tidak lagi muda. Dia adalah Kelly West yang berusia 50-an. Namun karena latar belakangnya seorang desainer, pakaiannya sangatlah modis. Jika Anda tidak memperhatikan dengan cermat, Anda akan berpikir bahwa dia baru berusia awal 30-an. Ketika Kelly West berjalan keluar dari bandara, Xiaochuran menganalisis sekilas, tetapi itu adalah vacation kemarin. Saya melihat informasi dan melihat kepala dan agak besar, tetapi tidak segera menjawab. Namun Kelly West mengenali vacation untuk pertama kalinya, jadi dia melambai padanya dan sangat antusias dengan kegembiraan berteriak, my friend, my friend, aku di sini." Vacation kembali sadar dan mengenalinya, jadi dia berpura-pura bersemangat dan berkata, "Kelly, kamu akhirnya di sini." Saat berbicara, Kelly West sudah tiba di depan mereka berdua. Xiaochuran seperti siswa sekolah dasar, terlalu bersemangat untuk menyela, tetapi Vacation menariknya di depannya untuk pertama kalinya dan berkata kepada Kelly West, "Kelly, ini yang saya katakan di telepon, Xiaochuran, Nyonya Xiao. Dia sangatlah mengagumimu dan mengidolakanmu." Begitu dia mendengar 3 kata dari Nyonya Xiao, Kelly West menyadari bahwa dia memiliki misi dalam pikirannya. Jadi dia dengan cepat berkata kepada Xiaochuran, halo Nyonya Xiao, saya mendengar my friend mengatakan bahwa Anda juga seorang desainer. Guru saya sangat senang bertemu rekan-rekan saya di Tiongkok dan menjadi wanita cantik yang begitu muda dan cantik. Xiaochuran tidak menyangka bahwa Kelly West yang tidak pernah berani mengambil inisiatif untuk menyapa akan bertanya pada dirinya sendiri dengan sangat antusias. Dia tersenyum dan berkata dengan cepat, halo Nyonya, saya mengagumi Anda untuk waktu yang lama dan saya senang melihat Anda. Kelly West memeluk Xiaochuran berkata sambil tersenyum, jangan terlalu sopan, kamu adalah teman baik my friend saya, dan kamu adalah teman baikku. Vacation tersenyum dan berkata kepada Xiaochuran, saat ini saya mengatakan bahwa Kylie sangatlah antusias dan tidak sebesar desain terkenal. Kelly West menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Xiaochuran dengan sangatlah ramah, kita semua adalah desainer dan kita harus memiliki bahasa yang lebih umum. Jadi kamu tidak boleh terlalu berhati-hati di depanku. Perlakukan aku sebagai yang terbaik, seperti temanmu. Saya mendengar my friend mengatakan bahwa Anda akan menjadi pemandu kami akhir-akhir ini dan membawa kami mengunjungi Jinling. Sehingga kami juga dapat meluangkan waktu untuk berbicara tentang pengalaman desain kami. Dan mungkin membawa lebih banyak inspirasi satu sama lain. Kata-kata Kelly West benar-benar membuat Xiaochuran sangatlah bersemangat. Jadi dia buru-buru berkata, Nona Kelly, tolong jangan khawatir. Saya kan penduduk asli di Jinling dan saya sangatlah akrab dengan Jinling. Saya mendengar bahwa Anda datang ke Cina untuk pertama kali. Biarkan Anda mengalami budaya dan adat istiadat Tiongkok sebanyak mungkin. Kelly West tersenyum sedikit dan berkata dengan penuh emosi, sebenarnya saya mengunjungi Cina 28 tahun yang lalu, tetapi saat itu saya pergi ke Yanjing. Ketika Vacation mendengar ini, dia merasa sedikit kesal. Kylie West memberi Chen Yingshan umpan balik bahwa dia belum pernah ke Cina dan dia memberitahu Xiaochuran seperti itu. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Jadi sebelum Xiaochuran menanyakan pertanyaan ini, Vacation berpura-pura terkejut dan bertanya, Kelly, bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu belum pernah ke Cina? Kelly West menyadari bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang salah barusan. Jadi dia dengan cepat menjelaskan, sebenarnya ketika saya pertama kali datang ke Cina 30 tahun yang lalu, saya dipercayakan untuk datang ke Cina untuknya. Saat mendesain rumah yang baru menikah, orang lain adalah orang yang paling penting dalam hidup saya. Saat itu dia mengatakan pada saya untuk tidak mengungkapkan apapun yang berhubungan dengannya. Jadi saya terlalu menyatakan bahwa saya belum pernah ke Cina. Berbicara tentang ini, Kelly West tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata dengan tulus, orang yang mulia itu seperti monitor kehidupan bagi saya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan dapat memiliki pencapaian seperti ini sekarang. Ketika Vacation mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada rasa ingin tahu. Kelly,
Cina seharusnya sangat tradisional. 28 tahun yang lalu, pada saat itu seorang dari Amerika Serikat mengundang Anda ke Cina untuk desain rumah pribadi, bukan? Orang-orang terlalu avant-garde. Kelly West berkata dengan ekspresi kagum, orang yang mulia meskipun dia orang Cina, dia sebenarnya dibesarkan di Amerika Serikat, kemudian menikah dengan anggota keluarga besar di Yanjing. Tuan, jadi saya pindah dari New York ke Yanjing. Fukasin sedikit menyerengit dan berkata, kamu mengatakan bahwa dia telah tinggal di Amerika Serikat sejak dia masih kecil dan dia mengundangmu untuk datang ke Cina untuk melakukan desain rumah pribadi, tetapi kamu tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitasnya ke dunia. Apakah dia terkenal di Amerika Serikat? Kelly West memandang Fukasin dengan heran, tetapi dia tidak menyangka bahwa wawasan Nona Fei begitu tajam dan menemukan poin kunci sekaligus. Jadi dia tersenyum sedikit dan mengangguk dan berkata, faktanya 30 tahun yang lalu dia sangatlah terkenal di kelas atas di Amerika Serikat. Bahkan sekarang banyak orang membicarakan dengan kekagumannya. Ketika Fukasin mendengar ini, dia bahkan lebih penasaran dan bertanya padanya, jika ini masalahnya, mungkin saya pernah mendengar namanya. Siapa namanya? Apakah mudah untuk memberitahu saya? Kelibas berpikir sejenak dan terkekeh pelan. Dia telah pergi selama bertahun-tahun, jadi tidak ada ketidaknyamanan. Saat dia berkata, Kelibas membuang senyum dan dengan ekspresi nostalgia, kekaguman dan sedikit kesedihan. Namanya An Cheng Ki. 30 tahun yang lalu dia disebut Ratu Investasi Lembah Silikon. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Jika Anda belum pernah mendengarnya, itu tidak mengejutkan. Lagi pula dia telah ada selama hampir 2 dekade. Ketika Anda lahir, dia sudah meninggalkan Amerika Serikat. Mendengar 3 kata An Cheng Ki, Fukasin tercengang. Dia berseru, An Cheng Ki? Bagaimana mungkin? Aku tidak mengenal An Cheng Ki. Dia adalah kita. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan buru-buru berkata lagi, dia adalah kebanggaan di hati banyak orang Tiongkok, bahkan secara naluri. Fukasin ingin mengatakan bahwa An Cheng Ki adalah idola semua alumni Stanford. Mereka pemimpin spiritual yang menginspirasi semua alumni Stanford untuk bekerja keras, dan keberadaan Stanford seperti totem. Di Stanford tidak ada yang tidak mengenal An Cheng Ki. Bahkan jika dia tidak meninggal 20 tahun, Universitas Stanford masih penuh dengan jejaknya. Dia adalah alumni wanita peringkat tertinggi di Stanford Hall of Fame. Dia telah mendukung sejumlah besar proyek kewirausahaan seperti elang di Stanford dan lembah silikon, dan banyak dari mereka kini telah tumbuh menjadi raksasa di bidang internet dan teknologi internasional. Di Stanford ada jalan yang dinamai menurut namanya, di gedung pengajaran yang dinamai menurut namanya, dan dana mahasiswa. Pada saat yang sama dia juga diakui oleh seluruh alumni Stanford yang berkebangsaan Cina sebagai pelita Cina di Stanford. Meskipun Fukasin belum pernah melihat An Cheng Ki, dia telah mendengar tentang pembuatan An Cheng Ki sejak dia masih kecil. Karena itu ketika dia masih sangatlah muda, dia menganggap An Cheng Ki sebagai idola terbesar dalam hidupnya. Dan dia berterima kasih di Stanford karena pengaruh An Cheng Ki. Dan ketika dia tiba di Stanford dan mengetahui banyak tentang perbuatan An Cheng Ki, dia tidak hanya terkejut tetapi juga dilemparkan ke tanah. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan merasa bahwa jika pencapaian di masa depan bisa menjadi sepertiga dari tahun sebelumnya An Cheng Ki, maka dia akan layak untuk hidup ini. Namun dia tidak menyangka bahwa desain interior pertama kali bertemu adalah kenalan lama An Cheng Ki. Karena itu dia berdiri di sana dengan linglung, hatinya sudah melonjak. Pada saat ini Socuran berdiri linglung. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar nama An Cheng Ki. Dan dia tidak tahu apa yang ada di balik 3 kata ini. Dia tidak tahu hubungannya dan tak terpisahkan antara 3 kata ini, dan dia hanya merasa bahwa nama itu seindah puisi. Nah itu ya, 20 bab jadi agak capek juga ya. Namun nggak apa-apa lah ya. Terima kasih sudah mau mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit untuk dipermudah atau disimpelkan kata-katanya, karena ya emang sulit benar-benar ini. Kata-kata yang di tengah tadi ya, di bab terakhir yang mungkin di bab 15 lah itu ya. Itu agak sulit gitu. Nah, itu intinya ini permasalahannya Fukasin dan Socuran sebetulnya. Babnya ini isinya membahas Fukasin dan Socuran untuk desain. Tidak ada yang
menonjol ya, ceritanya yang menegangkan tidak ada. Jadi terima kasih yang sudah mau nonton ya. Jadi salam dari saya Bang Mimin, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.